sholatnya hari Rabu yang lalu nih, disebut hari Rabunya, nggak perlu. Nah kalau sahibul waqt bagaimana? Kalau kita baca nanti dalam kitab fikih nawa sholati fardi wakti, dia niat sholat farad waktunya. Nah itu maksudnya waktunya di situ dia niat adaan. Kalau adaan berarti niat sahibul waktu. Jadi nggak perlu disebut sahibul waqtnya, nggak perlu disebut harinya, nggak perlu disebut jamnya. Dia sebut adaan saja sudah jelas. Jadi ibadah itu ada beberapa bentuk. Satu, muaddah. Muaddah itu adaan, sholat yang dilakukan pada waktunya, itu muaddah namanya. Terus ada sholat yang adaan, sholat yang dilakukan pada waktunya. Ada sholat yang dilakukan lewat waktunya, itu namanya qadha. Nah, qadha maqdiyah. Nah, ada sholat, ada ibadah, bukan hanya sholat, ada ibadah yang boleh dikedepankan sebelum waktunya, sebelum waktu wajibnya. Seperti apa? Seperti zakat fitrah. Zakat fitrah itu waktu wajibnya ketika terbenam matahari pada waktu akhir Ramadan, yaitu malam takbiran. Itu waktu wajib. Tapi kalau mau dibayar dari awal Ramadan, boleh. Nah, itu namanya ibadah yang disegerakan, muajjalah. Itu ibadah yang muajjalah, dia segerakan bayarnya, boleh. Nah, tapi waktu wajibnya tetap pada saat ghurubus syam di akhir Ramadan. Terus ada ibadah yang boleh ditakhirkan, itu namanya muajjalah. Nah, pakai hamzah. Yang satu muajjalah, ajilan, ta'jil. Yang satu lagi muajjalah, ta'jil, pakai hamzah, ta'jil. Nah, itu ibadahnya diakhirkan ya ikhwan. Nah, jadi ada ibadah yang diakhirkan, ada ibadah yang disegerakan, ada ibadah yang adaan, ada ibadah yang qadhaan. Semua itu adalah aneka ragam ibadah dan masing-masing punya ketentuan, masing-masing punya aturan. Baik dalam urusan ibadat, bahkan dalam muamalat sekalipun. Muamalat juga ada yang muajjalah, ada yang muajjalah. Nah, seperti apa? Seperti mahar dalam pernikahan, boleh disegerakan. Akad nikahnya belum, tapi dia udah kasih bawaan. Bawaan itu mahar. Mahar ghair musamma. Jadi waktu akad nikah dia nggak sebutin lagi tuh maharnya. Cuman disebutin maharnya 100.000, padahal yang dibawain udah 200 juta. Nah, itu termasuk mahar. Mahar ghair musamma, mahar yang nggak disebut. Saudara, orang sebutnya apa sekarang? Lamaran, bawaan, saudara. Nah, itu sebetulnya mahar yang muajjal, disegerakan. Dan ada juga mahar yang muajjal, diakhirkan, ngutang maharnya. Nah, dia siap memberikan mahar 1 juta, tapi dia minta waktu sebulan, 2 bulan untuk menunaikan, boleh. Mahar boleh disegerakan dan mahar juga boleh diutangkan, diakhirkan. Jadi dalam ibadah, dalam muamalat ada tuh yang bentuknya muajjalah dan muajjalah. Baik, berikutnya qala al-Imamul Mawardi fa'ala hadza. Setelah Imam Mawardi menjelaskan tentang saudara persoalan-persoalan niat adaan dan qadhaan, beliau mengatakan fa'ala hadza inna wa zuhra yaumihi ajza'ah. Barang siapa yang berniat sholat zuhur di hari tersebut, ajza'ah maksudnya adaan. Fa amma inna wa sholat zuhri walam yanwi hal yaumihi aw waqti. Sedangkan orang yang sholat zuhur tapi tanpa diniatkan waktunya, saudara, ya, dia nggak pakai adaan. Fa in kanat alaihi zuhra faitah, kalau dia punya utang sholat zuhur yang tertinggal, lam yujzi, maka nggak cukup. Kalau dia nggak pakai adaan, dia punya qadhaan, punya utang. Hatta yanwiya biha zuhra yaumi, sampai dia baru sah sholatnya kalau dia niatkan zuhur yaumi, yaitu maksudnya zuhur yaumi dengan niat adaan. Boleh diganti, zuhur dia sebut zuhur yaumi hadza atau disebut adaan yang singkatnya. Litamtazu anil faita, supaya berbeda dengan sholat yang qada. Wa ilam yakun lahu zuhra faita ajza, kecuali kalau dia nggak punya utang zuhur sebelumnya, maka sholat tanpa adaan pun sah. Fa amma sholawatul faita, sedangkan sholat-sholat yang tertinggal,
Fala yalzamhu ta'yinun niyyah li ayyamiha. Jadi enggak mesti niatnya pakai nyebut hari-harinya. Wa innama yanwi salat dzuhril faitah. Cukup dia salat zuhur faitah atau salat zuhri qadaan. Dia boleh sebut salat zuhril faitah. Cukup enggak sebut hari atau dia sebut salat zuhri qadaan, salat fardhi zuhri qadaan. Fa amma an yanwiya min yaumi kadza fi sahri kadza fala yalzam. Nah, itu kadzanya pakai alif ya, ikhwan. Nah, jadi adapun dia berniat di hari ini, di bulan ini, enggak mesti seperti itu. Jadi sesuatu yang enggak perlu kita berpanjang-panjang menyebutkan harinya. Nah, baik. Nah, itulah tadi apa yang dikatakan oleh Imam Mawardi sudah kita rangkaikan di atas tadi. Sekarang kita masuk bagian yang ketiga, kaifiyah niyatiz zakah. Tata cara niat zakat. Di sini kita perkenalkan ibarat niyatiz zakat. Redaksi kalimat sebagai ungkapan niat zakat yang ditancapkan saudara dalam hati. Tasihun niyatiz zakat bi ibaratin taliyah. Sah niat zakat itu dengan redaksi berikut. Satu, kalau ada yang baca dalam niatnya ditancapkan saudara, hadhihi zakatu mali. Saudara, cukup kalau dia katakan ini adalah zakat hartaku. Tasihun niyah, sah niatnya. Li'anna zakat la taqa illa fardhan. Karena zakat saudara hukumnya enggak ada lagi lain kecuali wajib. Ada juga yang berniat hada fardu zakati mali. Nah, kalau ada yang mengatakan hada fardu zakatu mali, ini adalah zakat wajib hartaku. Tasihun niyah, sah. Lianna fiha, karena dalam niat tersebut ada zikru fardis zakat, disebutkan fardus zakat. Nah, jadi mau disebut faradnya enggak disebut faradnya sama-sama sah. Di atas bisa sah karena memang disebut ada malinya, hartaku. Kemudian yang berikutnya, hadhihi zakatu malil mafruḍah. Ini adalah zakat hartaku mafruḍah, yang mana zakat ini adalah zakat yang wajib. Tasihun niyah, sah niat. Li'anna fiha dzikru zakatil mafruḍah, karena di dalam niat tersebut ditanjapkan penyebutan zakat yang wajib. Kalau ada yang menyebut hada fardu shadaqati mali, ini adalah sedekah wajib hartaku. Tasihun niyah, sah. Nah, li'anna fardhu shadaqah wa zakat, karena zakat yang wajib itu ya sedekah. Jadi kalau dikatakan fardhu shadaqah sama dengan dia sebut zakat, sah, boleh. Ada lagi yang menyebut hadhihi shadaqatu malil mafruḍah. Ini adalah sedekah hartaku yang wajib. Tasihun niyah, li'anna shadaqatul mafruḍah hiya zakah. Nah, walaupun nanti mungkin akan ada perdebatan lagi di antara ulama, tapi kan sedekah wajib bukannya zakat aja. Sedekah wajib kan ada nazar. Sedekah wajib ada nazar. Nah, dan seterusnya. Tapi secara umum, saudara, keluar dari perdebatan itu secara umum yang kita dapatkan dalam sejumlah kitab-kitab fikih bahwa niat-niat ibarat semacam yang kita telah tadi semuanya sah. Nah, adapun la tasih niyatu zakah bi ibaratin tali. Nah, adapun redaksi-redaksi berikut ini niat zakat tidak sah. Kalau ada yang mengatakan hada fardu mali, ini kewajiban hartaku, dia nggak sebut sedekah, dia nggak sebut zakat, cuman dia sebut kewajiban hartaku. La tasihun niyah, tidak sah niatnya. Li'annal fardha, karena yang namanya fard itu, yang namanya wajib itu, qad yakunu zakatan, bisa jadi zakat, au nadran, bisa jadi nadar, au kafaratan, bisa jadi kafarah, semuanya sama-sama wajib. Jadi nggak cukup kalau hadza fardhu mali saja. Kalau ada mengatakan hadhihi shadaqatu mali, ini sedekah hartaku, apakah ini sah untuk niat zakat? La tasihun niyah, juga tidak sah untuk niat zakat. Li'anna shadaqah, karena yang namanya sedekah qad takunu wajibatan au nafilatan, karena yang namanya sedekah bisa wajib, bisa sunnah. Kalau ada mengatakan hadhihi shadaqah, ini sedekah, maka dikatakan la tasihun niyah, enggak sah juga niatnya. Li'anna shadaqah qad takunu zakatan au ghairiha, karena yang namanya sedekah bisa zakat, bisa juga selainnya.
Nah, tapi ada satu ibarat yang diperdebatkan oleh ulama. Kalau ada mengatakan hadhihi zakah, dia nggak sebut fardhu zakah, dia nggak sebut zakatul mali, dia hanya mengatakan hadhihi zakah. Sebagian ulama, saudara, mengatakan sah, sebagian lagi mengatakan tidak sah. Tapi di sini tasihun niyah fi as-sahil wajhain. Fi as-sahhi. Tasihun niyatu fi as-sahil wajhain. Jadi yang asah, pendapat yang kuat, hadhihi zakah, niatnya sah. Walaupun ada ulama yang mengatakan tidak sah. Gak apa-apa, kita berkenalan dengan beberapa perbedaan pendapat. Saudara, jangan membuat kita terus bingung, terus bagaimana mutusinnya, nggak usah bingung. Saudara, ini pendapat-pendapat dari ulama-ulama abrar, ulama-ulama akhyar, dari fuqaha, saudara. Dan ini pun masih ada dalam lingkup mazhab Imam Syafi'i. Terus ada beberapa contoh niat zakat yang mencakup syarat dan rukunnya. Amsilah niat zakat syamila ala syurut was sunan. Seperti nawaitu ikhraja zakati mali hadhihi sana fardan lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat hartaku tahun ini fardhan, sebagai kewajiban karena Allah. Atau nawaitu ikhraja zakatil mali, atau ikhraja zakatil tijarati, atau ikhraja zakatil ziraati, atau ikhraja zakatil fitri hadhihi sana fardhan lillahi ta'ala. Boleh yang mana aja dipakai. Atau nawaitu ikhraja zakatal fitri an nafsi wa iyali hadhihi sana fardhan lillahi ta'ala. Kalau tadi zakat fitrah untuk diri sendiri cukup, nawaitu ikhraja zakatal fitri. Nah, saudara, kita baca begitu, hadhihi sana fardhan lillahi ta'ala, cukup. Tapi kalau kita sebagai kepala keluarga, punya istri, punya anak, ada pembantu yang makannya juga kita jamin, ada anak yatim yang makannya juga kita jamin kehidupan sehari-harinya. Nah, itu iyal. Iyal itu tanggungan kita. Tanggungan itu bisa anak, istri, bisa juga mertua, bisa juga keponakan yang kita jamin hidupnya. Iyal. Nah, jadi kalau kita keluarkan zakat fitrah untuk diri kita dan untuk mereka, ini niatnya. Nawaitu ikhraja zakatal fitr, yaitu aku niat untuk mengeluarkan zakat fitrah an nafsi, untuk diriku, wa iyali, dan untuk tanggunganku. Hadhihi sana, tahun ini fardhon lillahi ta'ala. Nah, itulah aneka contoh niat zakat dengan aneka ragam pendapat ulama. Yang berikutnya, kaifiyat niat shaum, aneka ragam niat puasa. Yang pertama yang perlu kita ketahui, adam ishtiratil ada fi niyati shaumi Ramadan, walakin yushtarat fi qada'i. Niat puasa Ramadan yang adaan enggak mesti pakai adaan. Tapi kalau qada'an harus disebut qada'nya. Jadi kalau kita sekarang ini di bulan Ramadan lagi puasa Ramadan, enggak mesti disebut adaan. Tapi kalau nanti kita punya utang puasa, kita qada' di bulan lain. Nah, saat qada' harus diniatkan qada' saumi Ramadan. Qada' saumi Ramadan. Jadi kalau sekarang kan kita niat nawaitu sauma ghadin an adai, ada tuh. An adai saumi Ramadan. Nah, kata ada boleh kita pakai, boleh kita nggak pakai. Karena kita sedang melaksanakan pada waktunya. Tapi mau dipakai adaan boleh, silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau qada'an harus disebut qada'nya. Nawaitu umpamanya shauma ghadin qada'a shaumi Ramadan, atau nawaitu qada'a shaumi Ramadan. Baik. Nawal asir shaumal ada awil qada'. Fabana khilafa fayasihus shaum. Nah, bagaimana kalau ada asir? Asir itu tawanan. Dia di penjara bawah tanah, nggak tahu waktu, ya ikhwan. Bulan hari dia nggak tahu udah. Ini apa udah masuk bulan Ramadan apa belum, tapi dia berusaha untuk ngitung, dia ijtihad. Perhitungan dia kayaknya udah Ramadan nih, dia puasa, saudara, niat adaan. Tapi setelah jauh dia bebas apa, mungkin dia baru tahu, oh kalau gitu dulu puasa tuh belum waktunya qada'an. Jadi kalau asir, tawanan-tawanan semacam ini dengan hasil ijtihad dia waktu, saudara, maka puasanya sah.
Nah, walaupun jatuh puasanya sebetulnya bukan di bulannya, tapi dia yakin, ijtihad ya, ini udah bulan Ramadan nih. Kalau dia hitung-hitung udah berapa bulan nih dia di penjara nih. Dia hitung, ini Ramadan, dia puasa, nggak taunya masih Sya'ban. Nah, bisa terjadi, ya kawan, bagi orang-orang yang di penjara di bawah tanah, di penjara tahun-tahun, saudara. Karena itu perlu diketahui, banyak para ulama, aulia, dulu kalau dipenjara oleh para penguasa, dipenjara di bawah tanah, mereka tidak tahu waktu. Itu begitu mereka masuk penjara, dari luar mereka tahu nih, oh dia dimasukin waktu maghrib atau waktu isya. Dia mengenali waktunya dengan baca Quran. Karena dia hafal Quran, dia baca Quran. Pokoknya kalau baca Quran udah satu surat atau sekian ayat, ini udah masuk isya. Nah, dia udah biasa tidur malam cuma 3 jam, dia nggak pernah telat. Begitu tidur bangun dia tahu, ini kalau udah baca Quran sekian surat, ini udah masuk waktu subuh. Dan kalau baca Quran udah sekian nih, ini udah masuk waktu zuhur. Jadi dia mengenali waktu dengan bacaan hafalan Qurannya. Karena sebelum dia di penjara, dia udah terbiasa. Terbiasa bangun malam, terbiasa sholat malam, terbiasa dia baca Quran. Jadi udah rutinitas dia sehari-hari. Nah, jadi begitu dia masuk penjara di hari pertama, rutinitas itu dia nggak tinggalkan. Sehingga walaupun dia tidak tahu waktu, tapi dengan rutinitas dia tahu, ini udah masuk maghrib, ini udah masuk isya, ini udah masuk subuh, terus. Tapi bisa jadi suatu ketika dia salah. Saudara, yang mestinya belum masuk waktu, dia udah sholat, adaan atau kodoan, seperti yang tadi kita cerita dalam sholat. Maka untuk orang-orang seperti ini, sah dia punya ibadahnya. Mudah-mudahan kita nggak mengalami hal semacam itu. Amin ya rabbal alamin. Baik. Berikutnya, surut niat shaum al-muttafaq 'alaiha. Niat puasa yang disepakati. Saudara, zikru niyatis shaum, harus ada menyebut fiilnya, yaitu shaum. Kemudian wa ismaha, mesti disebutin namanya, saudara. Itu ta'yin. Namanya apa? Puasa apa? Puasa Ramadan atau puasa yang lain. Nah, kemudian wa nafliyatiha, saudara. Dan begitu juga harus disebutkan kesunnahannya kalau itu ibadah sunnah. Kalau yang farad kan nggak mesti disebut faradnya. Nah, kalau yang sunnah harus disebut sunnahnya. Contoh, untuk yang furud, nawaitu shauma Ramadan. Saudara, cukup udah ada fiilnya, saudara, dan udah ada namanya itu, saudara. Dan untuk farad nggak mesti, karena Ramadan puasa farad. Begitu juga nawaitu shauman nadhar, nawaitu shaumal kafarah. Nah, itu tanpa faradnya, cukup hanya dengan fiil, saudara, dengan fiil dan ta'yin namanya saja. Nah, di sini dikatakan la yustarat dzikru wujub li'anna laisa hunaka shaum Ramadan aw an-nadhar aw al-kaffara illa wajib. Ini kalimat yang berikut ini rasanya nggak perlu ada ini. Ini tambahan dari mana nih? Wala yashtabih bi'adat. Nah, justru som itu yastabi bi'adat. Waktu itu kita sudah pelajari, som itu yastabi bi'adat, som bidzati yastabi bi'adat, kecuali som Ramadan. Kalau udah ditambah Ramadannya memang la yastabi bi'adat. Kalau kita sebut som saja, saudara, itu yastabi bi'adat. Kan ada som lil tadawi, ada som lil hamiyah, saudara, ada som wajib, som sunnah. Kalau sebut som saja memang yastabi bi'adat. Tapi kalau sudah sebut som Ramadan, nah itu ma yastabi bi'adat. Kalau sudah sebut shaumun nazar, itu mayastabi bi'adat. Kalau sudah sebut shaumul kaffara, itu mayastabi bi'adat. Jadi wala yatabis bi ibadatin ukhra fardhon aw sunnatan. Jadi dia juga enggak bakal kecampur dengan ibadat-ibadat lain, baik ibadat yang fardu maupun sunnah yang lain enggak tercampur. Kalau sudah disebut shaum Ramadan, shaumun nazar, shaumul kaffara. Tapi kalau disebut shaum saja, yastabi bi'adat. Baik. Jadi sekali lagi ini jangan dipisah kalimatnya. Makanya situ ila wajib koma, ada terusannya, baca sampai akhir. Baik, kita lanjutkan. An-nawafil. Sekarang sholat sunnah. Puasa sunnah. Nawaitu shauma sunnatil itsnain. Boleh, atau sunnata yaumil itsnain. Boleh. Nawaitu shauma sunnati Asyura. Nawaitu shauma sunnati Arafah. Boleh, niat semacam itu. Atau nawaitu shaumal itsnain sunnatan. Kalau tadi sunnatul itsnain, kalau sekarang shaumul itsnain sunnatan, tinggal dibalik. Nawaitu shauma Asyura sunnatan, nawaitu shauma Arafah sunnatan. Boleh. Nah, di sini dikatakan yajibu dzikri sunniyati.
wajib disebut kesunnahannya. Li'anna qad yakunu wujuban, karena bisa jadi puasa kalau dia nggak sebutin sunnahnya shaumal itsnain. Ini shaumal itsnain yang mana nih? Yang sunnah atau dia lagi mau qadha, atau yang sunnah atau dia mau puasa nazar. Nah, jadi harus disebut sunnahnya. Kemudian beberapa contoh puasa sunnah yang niatnya lengkap, mencakup syarat dan sunan. Nawaitu sauma ghadin an adai fardis, boleh pakai syahri, nggak pakai syahri juga nggak apa-apa. Fardis syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, ini kita mau tanya Kiai Asep. Ini ada yang baca ada ifardi syahri ramadhana, ada yang baca syahri ramadhani. Nah, ini dua-duanya betul atau salah satu yang betul? Nah, yang mana yang afsah? Ada yang baca nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ada juga yang baca nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, dalam konteks ini coba kita mau tahu Ki Asep. Nah, jadi yang ditanya antara Ramadhana sama Ramadhani ya. Ya, silakan Kiai Asep. Seingat Al-Fakir aja di Tuhfa atau di Bajuri itu dijelaskan yang betul adalah idhofah Ramadan ke hadhihi. Jadi otomatis dia di kasroh karena walaupun aslinya ghair munsharif, kalau ghair munsharif diidhofahkan dia jadi jar kayak gitu. Jadi harusnya Ramadhani dengan alasan untuk kalau dibaca fathah itu hadis sanah, dia otomatis jadi dhorob untuk nawaitu gitu. Jadi nawaitu hadis sanah. Kalau dia jadi dhorob nawaitu, maka nggak ada ta'yin kayak gitu. Itu yang menyebabkan kenapa niat kalau di Ramadhani tidak diidhofahkan, karena hadis sanah dia jadi dhorob untuk nawaitu. Jadi saya niat puasa tahun ini, kan bisa jadi ihtimal niatnya di tahun ini tapi puasanya untuk tahun kemarin kayak gitu. Jadi untuk menghilangkan ihtimal seperti ini, dia wajib diidhofahkan sehingga hadis sanah bukan dhorob untuk nawaitu, melainkan hadis sanah dia untuk menentukan Ramadan di tahun ini. Jazakallah khair. Sudah jelas semua? Luar biasa yang disampaikan oleh Kiai Haji Asep tadi. Perhatikan. Jadi yang tepat yaitu Ramadhani. Yang tepat Ramadhani. Begitu kan Kiai Asep? Yang tepat Ramadhani. Jadi walaupun memang kita tahu Ramadan itu kan ghair munsharif, mestinya Ramadhana, tapi yang ghair munsharif kalau dia sudah diidhofahkan boleh kemasukan kasrah. Jadi sekali lagi, dan penjelasan bagian akhir itu yang paling penting. Kalau dijadikan dzaraf itu hadis sana, khawatirnya nanti ya mungkin puasa Ramadan tahun yang lalu yang dia sedang lakukan. Jadi ala kulli hal, ini satu pengetahuan yang luar biasa buat kita semua, buat saya, buat antum. Karena selama ini memang ada dua versi tuh di tengah masyarakat, ada yang Ramadhana, ada yang Ramadhani, saudara. Walaupun kita yakin niat hati dia puasa adaan tahun itu. Ini kan kita bicara dengan ucapan ini. Kalau hati kita yakin dia niat puasanya untuk yang tahun itu, untuk yang besok hari, saudara. Jadi selama hatinya niat untuk puasa yang besok hari sah. Jadi baik dia pakai Ramadhana ataupun Ramadhani, dua-duanya dia punya niat sah. Karena ini kan talaffuz bin niyah. Kalau talaffuz bin niyah, yang diambil talaffuznya atau hatinya? Hati. Selama hatinya niat puasa untuk besok hari, puasanya sah. Walaupun dia pakai Ramadhana atau Ramadhani. Tapi yang afdal kita mengikuti kaidah-kaidah bahasa yang tadi sudah disampaikan oleh Ki Asep. Ikuti kaidah bahasa yang tepat, yang bagus, yang lebih fasih, saudara. Ramadhani, jangan Ramadhana. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati
lillahi ta'ala. Jazakallah khair Kiai Asep, Masya Allah, barakallahu lakum fi jami harakatikum wa sakanatikum. Nah, jadi dijadiin catatan itu di buku, catat itu, dikasih tanda Ramadhani. Nah, jelasin di bawah apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Asep. Jelasin itu di bawah. Oh, ini kenapa Ramadhani? Karena bla 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 bla, tulis. Kenapa lebih tepat Ramadhani ketimbang Ramadhana? Karena begini 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 begini. Tulis. Baik, berikutnya. Jadi orang niat seperti barusan, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala atau nawaitu shauma ghadin an qada'i fardhi ramadhan lillahi ta'ala, untuk puasa yang qada harus ada qadanya. Atau yang berikutnya, nawaitu shauma ghadin an ada'i sunnati asyura hadhihi sanah lillahi ta'ala. Nah, jadi ini contoh-contoh niat yang mencakup berbagai macam aspeknya. Sekarang kita masuk yang kelima, kaifiyat niatil hajj wal umrah. Beberapa tata cara tentang niat haji dan umrah. Kita bacakan dulu dua hadis. Pertama dari hadis Jabir radhiyallahu an dan hadis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Yang pertama dari Jabir diceritakan, Aqbalna muhillina ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bihajjin mufradin. Nasruhu bil haji surahan. Naqul labbaik Allahumma labbaik bil hajj. Jadi Jabir menceritakan bahwa dia pernah berhaji bersama Nabi, haji ifrad, saudara, dan apa yang beliau dengar dan beliau katakan bersama para sahabatnya saat melaksanakan ibadah haji, diawali dengan labbaik Allahumma labbaik bil hajj, yaitu labbaik Allahumma, ya Allah aku sambut panggilanmu, labbaik aku sambut panggilanmu, bil hajj, yaitu dengan menunaikan ibadah haji. Sehingga kalimat ini labbaik Allahumma labbaik bil hajj ini dijadikan sebagai lafaz niat, walaupun di situ tidak ada nawaitunya, tidak ada nawaitul hajjanya, saudara, tapi tetap ini dikategorikan sebagai penancapan niat. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, kharajna ma'a Rasulillah, Sayyidatuna Aisyah bercerita, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqala man arada minkum an yuhilla bihajjin wa umratin falyaf'al, wa man arada an yuhilla bihajjin falyuhilla, wa man arada an yuhilla bi umrah falyuhil. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, fa ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihajjin wa halla bihi nasun ma'ah wa halla nasun bil umrati wal hajj wa halla nasun bi umrah wa kuntu fi man ahalla bil umrah. Jadi ini lebih lengkap lagi. Sayyidatuna Usa bercerita, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa beliau pernah keluar bersama Nabi alaihi salatu wassalam, dan beliau dengar bagaimana Nabi mengatakan, barang siapa di antara kamu ada yang ingin menunaikan atau menancapkan niat untuk haji dan umroh, silakan. Artinya haji dan umroh sekaligus dilakukan, silakan, falyaf'al. Dan barang siapa yang ingin hanya melaksanakan ibadah haji saja, saudara, silakan, dia tancapkan niat untuk haji saja. Dan begitu juga barang siapa yang ingin umroh, silakan untuk dia berumroh saja. Nah, ini Siti Aisyah mengabarkan kepada kita bahwa Nabi alaihi salatu wassalam ketika itu, saudara, hanya meniatkan untuk haji saja, umrohnya menyusul. Berarti haji apa itu? Haji ifrad, saudara. Kemudian sebagian banyak orang ikut haji Nabi, haji ifrad. Makanya dalam mazhab Syafi'i, cara manasik haji yang paling afdal adalah ifrad. Dalam mazhab Syafi'i adalah ifrad, saudara. Walaupun sebagian ada yang berpendapat tamattu, bahkan ada mazhab yang berpendapat qiran yang afdal. Wallahu a'lam. Kemudian di sini juga dikatakan kalau ada yang mau umroh, ya silakan untuk umroh saja. Nah, Sayyidatuna Aisyah bercerita, Nabi ambil yang ifrad, banyak orang ikut Nabi, tapi sebagian orang, saudara, ada yang menggabungkan umroh dengan haji. Ternyata nggak dilarang oleh Nabi, silakan. Nah, sedangkan Siti Aisyah, wa kuntu fi man ahalla bil umrah. Sedangkan Sayyidatuna Aisyah mengambil umrohnya dulu, saudara. Nah, jadi semua dilakukan. Jadi ifrad, tamattu maupun qiran semuanya ada dalam fikih Islam,
dan semuanya atas petunjuk Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang beberapa contoh niat haji dan umrah, baik ifradnya, tamattu'nya atau qirannya. Perhatikan baik-baik. Pertama, niatul haj ifradan wa tamattu'an. Kalau ada orang menancapkan niat haji, saudara, baik haji ifrad atau tamattu. Ifrad dan tamattu hajinya nggak beda, hajinya berdiri sendiri. Hajinya berdiri sendiri, nggak dicampur dengan umrah. Jadi kalau ifrad haji dulu baru umrah, kalau tamattu umrah dulu baru haji. Jadi hajinya ifrad maupun tamattu nggak dicampur niatnya dengan yang lain. Nah, bagaimana niatnya? Baik ifrad maupun tamattu, niat hajinya sebagai berikut. Dia boleh ucapkan labbaik Allahumma labbaika bil hajj, sebagaimana hadis yang tadi kita baca. Boleh. Atau labbaik Allahumma labbaika bil hajj wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Boleh. Jadi pakai ditambah wa ahramtu bihi, aku berihram dengan haji karena Allah. Boleh. Atau labbaik Allahumma hajjan. Atau dia baca labbaik Allahumma hajjan. Boleh, cukup. Tapi kalau dia mau tambah lagi labbaik Allahumma hajjan wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, juga boleh. Jadi baik haji ifrad ataupun tamattu, begini model niatnya. Nah, ini hanya contoh. Nah, boleh gak niat? Umpamanya kita ungkapkan dengan redaksi kita buat sendiri, ya boleh aja, selama memenuhi persyaratan niat. Ada fi'il hajinya disebut. Nah, itu yang gak boleh kita lupa. Baik, berikutnya niatul umrah ifradan wa tamattu'an. Lalu bagaimana dengan umrahnya? Baik, umrah ikut haji yang ifrad. Ini jadi bukan umrahnya yang ifrad tamattu, tapi hajinya. Umrah ikut haji yang ifrad, umrah ikut haji yang tamattu. Umrah ikut haji yang ifrad, umrahnya setelah haji. Umrah ikut haji yang tamattu, umrahnya sebelum haji. Nah, niat umrahnya sama. Nah, diantaranya apa? Labbaik Allahumma labbaika bil umrati. Atau labbaik Allahumma labbaika bil umrati wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Atau labbaik Allahumma umratan. Boleh. Labbaik Allahumma umratan wa ahramtu biha lillahi ta'ala, juga boleh. Nah, sekarang niatul haj wal umrah qiranan. Nah, bagaimana kalau haji dan umrahnya digabung niatnya? Nah, niatnya sebagai berikut. Labbaik Allahumma labbaika bil haji wal umrah. Itu niatnya udah digabung itu. Atau labbaik Allahumma labbaika bil haji wal umrah wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Atau labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Atau labbaik Allahumma hajjan wa umratan wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Nah, itulah beberapa contoh cara menancapkan niat haji dan umrah, baik yang ifrad maupun tamattu maupun qiran. Wallahu a'lam. Nah, sampai di sini selesailah pelajaran kita tentang kaifiyatun niyah. Nah, namun selanjutnya ada tambahan yang penting kita bahas dan kita ketahui, yaitu tentang iskalatun niyah, kemuskilan niat. Jadi di tengah-tengah fuqaha ada sejumlah tata cara niat yang dianggap muskil. Kenapa dianggap muskil? Karena terlalu banyak pendapat, dan ulama dalam satu mazhab nih Syafi'i berbeda-beda. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu, ada yang bilang lain lagi, saudara. Nah, sehingga akhirnya menjadi iskal. Nah, mari kita lihat yang pertama. Iskalu ijabil istihdari tafsili fi niyatis shalah. Kemuskilan, saudara, bagi pewajiban istihdar tafsili fi niyatis salah. Istihdar tafsili yang kemarin saya cerita. Jadi ada yang punya pendapat kalau sholat itu begitu dia masuk takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia harus melakukan istihdar tafsili. Istihdar tafsili artinya di dalam hati dia harus betul-betul sadar, insaf, saudara, ingat, saudara, tentang semua rincian sholat. Jadi sholat itu ada sekian rukunnya, ada sekian syaratnya. Rukunnya itu ada qiyamnya, ada rukuknya, ada i'tidalnya, ada sujudnya,
ada duduknya, saudara, antara dua sujud, ada tasyahudnya, kemudian ada baca tahiyatnya dan seterusnya. Jadi mesti rinci dia ingat dalam waktu dia takbir. Allahu Akbar. Nah, saat dia takbir itu dia mesti rinci itu niat. Itu namanya istihdar tafsili. Dia menghadirkan itu niat semua rincian sholat di dalam niatnya. Nah, ini bagi kebanyakan ulama ini muskil. Ini sesuatu yang menjadi iskal. Bagaimana bisa orang harus merincikan secara tafsil seluruh perkara yang ada dalam sholatnya ditancapkan dalam niatnya waktu dia menancapkan niat takbiratul ihram. Mari kita lihat. Ini kalau kita baca hawashi dari kitab mutaakhirin, persoalan ini saudara memang diperdebatkan. Ada yang memang punya pendapat seperti itu. Kita tidak pungkiri ada yang berpendapat seperti itu. Mari kita lihat. Qala al-Bujairimi rahimahullahu taala. Ini Bujairimi dalam kitab Tuhfatul Habib ala Syarhil Khatib. Saudara, ini hasyiah. Beliau mengatakan wal mu'tamad anna al-istihdarul wajib huwal qasdu wa ta'yinu wa niyatul fardiyah inda ayyi juz'in min ajza'it takbir. Jadi bagi beliau yang mu'tamad itu, saudara, istihdar, menghadirkan niat itu di dalam hati, saudara, cukup al-qasad, cukup keinginan hati untuk berbuat, kemudian wa ta'yin, menyebutkan jenis perbuatan yang mau dilakukannya, wa niyatul fardiyah, dan niat daripada fardunya atau sunnahnya dan lain sebagainya, inda ayyi juz'in, di bagian mana saja, min ajza'it takbir, daripada bagian takbiratul ihram. Jadi saat orang Allahu Akbar, cukup dia tancapkan niat seperti yang tadi kita pelajari, usolli fardal maghrib. Cukup dia ingat, di dalam hatinya dia tancapkan bahwa dia sholat fardu maghrib. Mau di awal takbir, di tengah takbir, di akhir takbir, pokoknya di dalam takbir dia tancapkan itu. Jadi bagi Bujairimi, saudara, cukup sedemikian rupa. Wa qala mufassalan fiha, saudara. Tapi setelah itu Bujairimi membahas perdebatan yang ada. Beliau katakan wa'lam an lil qaumi huna arba'ata asya. Dan perlu diketahui bahwa di kalangan ulama, khususnya ashab Syafi'i, saudara, lebih khusus lagi kalangan mutaakhirin, saudara, wa'lam, ketahuilah anna lil qaum, jadi bagi kalangan para ulama kita ini, saudara, huna arba'ata asya, ada 4 perkara yang mereka rincikan dalam soal istihdar. Istihdar niyah fil qalb, saudara. Niat salat, bagaimana menghadirkannya di dalam hati, saudara. Ada 4. Pertama, istihdarun haqiqiyun. Pertama namanya istihdar yang hakiki, menghadirkan yang hakiki. Bagaimana tuh yang hakiki? Bi an yastahdira, untuk dia hadirkan di dalam niatnya jami arkanis salat tafsilan, seluruh rukun salat secara tafsil. Ini yang disebut istihdar hakiki. Nah, jadi jangan kaget kalau nanti baca salah satu hasyiah ada yang punya pendapat ini nih. Jadi wajib menghadirkan seluruh rukun di dalam niat secara tafsil, secara rinci. Kemudian yang kedua, wa muqaranatun haqiqiyah. Nah, muqaranatun haqiqiyah artinya niat itu, saudara, niat yang kita tancapkan tadi, bi an yakruna dzalikal mustahdar, saudara, untuk mengikat apa yang dihadirkan tadi di dalam hatinya, saudara, bi jami ajza'it takbir, di dalam seluruh bagian takbir. Nah, ini biasanya alif dan ba ini digabung. Jadi ada istihdar seluruh rukun di dalam niatnya. Karena itu memerlukan waktu, maka waktunya dari awal takbir sampai akhir takbir. Nah, ini yang disebut istihdarnya hakiki, muqaranahnya juga hakikiyah. Istihdarnya hakiki, semua rukun, saudara. Nah, dia mesti tancapkan dalam niatnya. Dia ingat
Istihdor, tancapkan niat bukan berarti diucapkan, bukan. Nah, bukan nyebutin rukun satu-satu, bukan. Tapi masuk fi dhihni, masuk fi qalbi. Dia ingat rukun-rukun sholat. Dan itu dia lakukan selama takbiratul ihram. Jadi ada istihdor hakiki, ada muqaranatun hakikiyah. Nah, yang ketiga, wastihdorun urfi. Nah, ada yang disebut istihdor urfi, bukan hakiki. Apa itu yang urfi? Bi an yastadirul arkan ijmalan. Dia cukup menghadirkan rukun sholat secara global aja. Ya, pokoknya sholat maghrib, usolli fardul maghrib, saudara, cukup dia sholat fardu maghrib dan dia ingat di dalam hatinya sholat maghrib itu ya ada rukun, ada syarat yang harus dijaga, cukup. Nggak perlu dia rincikan satu persatu itu rukunnya. Dan berikutnya wa muqaranatun urfiyah, itu juga diikat dengan muqaranah urfiyah. Bi an yakruna dzalikal mustahdir. Saudara, dzalikal mustahdar bi juz'in min takbir. Nah, jadi tolong diinikan fathah kasrahnya. Saudara. Jadi cukup dia ikat dzalikal mustahdar, apa yang dia hadirkan tadi, saudara. Bi juz'in, pada salah satu bagian, saudara, minat takbir. Bi juz'in ma, nah, salah satu bagian mana saja minat takbir, daripada takbiratul ihram. Jadi dia masuk dalam sholatnya niat, dia hadirkan itu sholat maghrib, saudara, dengan rukunnya secara global saja, nggak perlu dirinci, dan dia boleh lakukan itu di bagian mana saja dari takbiratul ihram, mau di awal, mau di tengah, mau di akhir. Nah sekarang mari kita lihat. Summa qala, setelah itu Syekh Bujairimi menyampaikan kepada kita, ini yang menarik, wal mu'tamad fil madhab. Yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, kata beliau, annahu la budda minal awwalain. Yang mu'tamad itu yang alif dan ba, yang kita bilang sulit tadi nih, saudara. Inda mim ra. Mim ra itu ada, kalau kita baca hasyiah itu suka ditulis habis pendapat-pendapat, ada mim ra, habis pendapat-pendapat ada ditulis ha dan lain sebagainya. Itu isyarat menunjukkan nama ulama. Jadi kalau kita baca-baca hasyiah ada mim ra, itu maksudnya al-Imam Ar-Ramli, saudara. Baik. Jadi yang muktamad, kata beliau, sebetulnya dalam madhab itu yang dua pertama, yang alif dan ba. Wa in iktafa ba'dul mutaakhirin bil akhirin. Saudara, tapi sebagian ulama mutaakhirin mencukupkan bil akhirain, mencukupkan dengan dua terakhir, maksudnya ta dan sa. Kan tadi ada 4. Yang pertama dan kedua itu yang mu'tamad menurut Imam Bujairimi, tapi menurut mutaakhirin, saudara, cukup yang ketiga dan 4 saja. Menghadirkan niat secara global, cukup dilakukan di bagian mana saja niatnya. Ini yang kemarin kita bahas. Ini yang kemarin sudah kita bahas panjang lebar. Tapi jangan kaget, ada yang punya pendapat istihdor hakiki atau istihdor tafsili. Jadi kalau antum nanti baca salah satu hasyiah ada mengatakan begini, jangan kaget. Nah, jangan terus itu dijadikan dalil, saudara, untuk menyalahkan orang-orang yang nggak melakukan istihdor hakiki. Istihdor hakiki ini diperdebatkan oleh ulama karena menjadi penyebab iskal. Nah, ini menjadi penyebab iskal. Mari kita lanjutkan, saudara. Di sini dikatakan, saudara, wa in iktafa ba'dul mutaakhirin bil akhirain lima qila anal istihdar hakiki ma'al qarnil hakiki la tutiquhu tabi'atul basyariyah. Ya, karena menurut kebanyakan ulama memang bagian yang pertama kedua tadi saudara nggak bakal mampu. Secara umum orang-orang biasa, saudara, karakter manusia nggak bakal mampu untuk melakukan yang 1 dan 2, saudara. Maka itu cukup yang 3 dan 4 saja. Bal yakfil istihdaril urfi ma'al qarnil urfi. Jadi cukup menurut mutaakhirin istihdar urfi dengan muqaranah urfi, 3 dan 4 saja. Nah, kenapa ini perlu saya sampaikan? Kalau antum nanti baca umpamanya kitab-kitab soal niat yang dikarang oleh orang-orang dari luar mazhab Syafi'i,
Nah, ini salah satu bagian yang mazhab Syafi'i diserang, saudara. Nah, bahkan kalangan-kalangan yang saat ini memang lagi iseng ngorek-ngorek keburukan mazhab Syafi'i, diantaranya ini nih dijadikan alat. Dia bilang, apa tuh mazhab Syafi'i? Kok niat sampai begitu rupa sulitnya, sampai semua rukunnya mesti diingat di kepalanya, nggak bener ini. Jadi ini dijadikan pintu masuk untuk menyerang mazhab Imam Syafi'i, saudara. Padahal dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri, al-mutaakhirin udah bilang, ini enggak sesuai dengan tabi'ah basyariah. Jadi sebelum dikritik oleh mazhab yang lain, dalam mazhab Syafi'i pun sudah dikoreksi. Nah, jadi jangan orang di luar mazhab Syafi'i, saudara, tahu-tahu menyerang seolah-olah pendapat yang 1-2 itu yang sekarang ini dipakai di mana-mana. Saya baca ada satu buku tulisan seorang ulama Saudi, saudara, begitu dia serang. Dia bilang, apa nih mazhab Syafi'i? Kok niat sampai sesusah itu? Ini nih penyebab orang jadi was-was. Ini nih yang menyebabkan mazhab Syafi'i di mana-mana jadi was-was. Sampai dikatakan pada saat saya di Masjidil Haram, kalau ketemu orang-orang Indonesia pada was-was niatnya gara-gara ini nih pendapat. Nah, jadi sampai sebegitu untuk menyerang daripada mazhab Imam Syafi'i. Makanya kita jelaskan di sini, ya kita akui memang, saudara, dari kalangan mazhab Syafi'i ada yang berpendapat seperti itu. Bahkan ada yang menganggap itu mu'tamad, saudara. Tapi bagi yang mutaakhirin, saudara, justru yang mu'tamad bukan itu. Yang mu'tamad adalah yang ketiga dan keempat, saudara. Bahkan dalam mazhab Syafi'i sendiri yang menentang ini diantaranya adalah Imam Juwaini, Imamul Haramain, saudara. Bahkan ada ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan, kalaupun ada manusia yang mampu untuk melakukan 1-2, itu manusia-manusia istimewa tertentu saja. Itu mungkin ya, dikatakan kalau mungkin Imam Syafi'i atau yang sekelasnya masih mampu untuk melakukan itu. Para aulia as-salihin, tapi untuk orang awam nggak mungkin bisa melakukan itu. Artinya di zaman Imam Juwaini aja sudah dikoreksi ini pendapat. Nah, sehingga pendapat yang populer saat ini bukan yang itu. Yang populer yang barusan, yang 3 dan 4, saudara. Jadi kalau ada orang luar nyerang mazhab Syafi'i, saudara mengatakan kalau kita semua masih pegang 1-2, nggak betul, saudara, nggak betul. Baik, sekarang kita lanjutkan. Wa qala al-Bakri, saudara. Ya, ini nanti kita bisa lihat apa yang disampaikan oleh Syekh Bakri ini dalam kitab I'anatut Talibin. Beliau mengatakan, wa dzalika bi an yastahdura kubair takbir fi dhihni. Dan yang demikian itu dia harus hadirkan sebelum takbir di dalam kepalanya, fi dhihni. Dzatis salat tafsilan, zat salat secara rinci. Wa ma yajibu ta'arrud lahu min sifatiha, dan apa-apa yang wajib, saudara, dia ingat, dia ketahui daripada sifat-sifat salat tersebut. Summa yaqsuda fi'la dzalikal ma'lum, kemudian dia maksudkan untuk melakukan daripada hal tersebut. Wa yaj'ala qasda, dan dia jadikan maksudnya tadi muqaranan litakbir min ibtida'ih ila intihai. Apa yang sudah dia ingat tadi itu yang dimasukkan dia dalam, setelah itu langsung dia takbir sehingga ingatannya tadi itu belum hilang. Jadi kalau menurut I'anatut Talibin, yang tafsil tadi tetap kita lakukan, tapi sebelum takbiratul ihram kita lakukan. Kita mau salat maghrib, salat maghrib itu begini, kita ingat semua, saudara. Nah, baru kita takbiratul ihram. Apa yang kita ingat tadi membantu kita menancapkan niat. Nah kemudian wa madzakara huwa, apa yang disebutkan tadi, huwal istihdarul hakiki, itulah yang disebut istihdar hakiki. Wal muqaranatul hakikiyah, itulah yang disebut muqaranah hakikiyah. Jadi apa yang beliau sebutkan barusan itu yang disebut istihdar tafsili hakiki. Wa naza'a fi hadza, tapi ada yang nolak ini pendapat Imamul Haramain. Nah, siapa Imamul Haramain? Imam Juwaini, saudara. Beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan waqal annahu la tahwil qudratul basyariyah. Yang demikian itu nggak bisa dilakukan oleh kekuatan manusia. Waqtarul ittifaq bil istihdaril urfi wal muqaranatul urfiyah. Maka itu Imam Juwaini, Imamul Haramain, imam besar dalam mazhab Imam Syafi'i, saudara. Nah, beliaulah yang menyatukan isi kitab karangan-karangan Imam Syafi'i
beliau buat satu kitab namanya Nihayatul Matlab. Nah, ada di perpustakaan kita ini di bagian Syafi'i ada kitab Nihayatul Matlab, saudara. Jadi bukan sembarang Imam Juwaini. Nah, jadi beliau memilih cukup istihdar urfi dengan al-muqaranah al-urfiyah yang tadi, yang nomor 3 dan 4. Wa dzalika bi an yastahdir. Nah, yang demikian itu dia hadirkan di dalam benaknya, saudara, hayatis shalah ijmalan, bentuk salat secara global saja. Ma'ama yajibu ta'arrud lamma mimma mara. Wajib salat dan apa-apa yang perlu betul-betul disebutkan. Kalau dalam niat tadi sudah kita bahas, yang perlu disebutkan zikrul fi'il, zikrul fardiyah atau nafriyah, dan zikrul asma. Sudah cukup ya ikhwan. Ini 3 kita sebut, itu sudah terbayang di benak kita salat apa yang sedang kita lakukan. Usolli fardul maghrib. Yang terbayang di benak kita adalah ya salat maghrib 3 rakaat. Ya salat maghrib nanti ada Fatihahnya, ada rukunya, ada sujud, itu udah melekat di dalam benak kita. Bagi orang yang tiap hari salat udah melekat. Bilang usolli fardul maghrib udah melekat tuh semua kerangka salat maghrib ya ikhwan. Nah, jadi cukup seperti itu. Itu namanya istihdar urfi. Jadi artinya di sini enggak betul, saudara perlu dikoreksi lagi. Kalau ada pendapat, saudara, seperti yang tadi dikatakan oleh Bu Jairimi bahwa yang muktamad itu yang 1-2. Nah, ini masih perlu dibahas lagi dengan lebih detail apa betul yang muktamad itu 1-2. Karena pada faktanya banyak kitab mutaqaddimin maupun mutaakhirin termasuk Imam Juwaini tadi menolak untuk yang 1-2. Istihdar yang hakiki dengan muqaranah hakikiyah, faktanya mereka banyak menolak. Nah, makanya muncul pertanyaan. Nah, kalau banyak yang menolak seperti ini, kenapa kok bisa disebut yang muktamad justru yang banyak ditolak? Nah, itu yang jadi masalah. Maka itu laqad takallama Sayyid Ahmad Bik Al-Husaini. Ada seorang alim dari Mesir ya ikhwan yang bernama Ahmad Bik, Sayyid Ahmad Bik Al-Husaini. Nah, beliau mengarang satu buku, saudara. Beliau mengarang satu buku yaitu dengan judul Nihayatul Ahkam fi bayan malinniya minal ahkam. Nah, buku ini menarik. Laqad takallama Sayyid Ahmad Bik Al-Husaini fi kitabihi kalaman mufassalan fi hadzal mawdu'. Sayyid Ahmad Bik ini mengarang suatu kitab dan dia sudah bicara panjang lebar dalam persoalan ini, persoalan istihdar tadi yang hakiki dan tafsili. Wa radda rududan tafsilan, dan dia mengkanter, menjawab saudara secara rinci juga dari pendapat-pendapat yang mengharuskan istihdar hakiki. Alaman qala bi ijab istihdar tafsili fi niyatis shalah. Nah, jadi dia tanggapi pendapat-pendapat yang mengatakan harus istihdar tafsili atau istihdar hakiki dalam salat. Wa jaa bi arba'ina wajhan fi rad. Nah, di sana dia kemukakan ada 40 argumentasi. Satu-satu dijawab dari segi ini, dari segi ini, dari segi ini, dari segi ini. Yang kesimpulannya dari 40 argumentasi tadi, mustahil orang bisa niat dengan cara yang pertama dan kedua. Karena mustahil, beliau juga berkesimpulan mustahil mutaqaddimin sepakat dalam itu. Nah, beliau juga mengambil kesimpulan mustahil juga kalau mutaakhirin bersepakat dalam itu. Nah, kesimpulan akhirnya beliau juga mengatakan mustahil kalau ini yang muktamad. Nah, jadi nggak mungkin yang muktamad itu yang nggak masuk di akal atau yang di luar batas kemampuan manusia. Buku itu cukup luar biasa. Dia hanya bicara soal itu panjang lebar, saudara. Nah, kemudian wa dzakara ibaratul mutaqaddimin wal mutaakhirin. Nah, dia bicara panjang lebar bukan sembarang bicara. Dia nukilkan ucapan-ucapan mutaqaddimin, mutaakhirin dari berbagai macam kitab. Tidak kurang dari 40 sampai 50 ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, bagaimana pendapat mereka tentang ini, saudara. Dia ungkapkan semua, saudara. Wa man arada tafsil falyutali'il kitab. Jadi bagi mereka yang ingin tahu lebih dalam, silakan baca kitabnya. Saya punya kitabnya, cuman di perpustakaan sini belum ada. Kitab di perpustakaan ini belum ada. Saya punya waktu itu satu kitab, itu pun dapat dari internet karena kita nggak dapetin dijual di mana. Dan kita sudah fotokopi 3 nuskha. Satu ada di Petamburan, satu ada di Sentul, satu saya bawa. Nah, mungkin nanti yang saya bawa bisa kita taruh di Rumah Putih. Kita taruh, bagi yang ingin baca silakan baca.
Cuman kitabnya kitab lama, kitab cetakan tahun 60-an. Jadi kadang-kadang titik komanya enggak jelas, cetakannya juga tulisannya agak rapat, agak repot bagi mereka yang enggak hati-hati bacanya ya kawan. Baik, itulah iskal. Jadi iskal tadi udah terjawab. Nah, jadi kita ikut yang mutaakhirin, yang pertama dan yang kedua. Kalau mereka mau tetap ikut yang pertama kedua, ya mereka jatuh dalam iskal, jatuh dalam kemuskilan. Nah, bukan hanya jatuh dalam kemuskilan, bisa juga jatuh dalam was-was. Nah, sekarang yang kedua. Mari kita lihat yang kedua. Iskal niyatil jum'ah awil zuhur liman adraka minal jum'ah wa fatathul raq'atus tsaniyah. Kemuskilan saudara dalam niat Jumat atau niat zuhur bagi orang saudara yang mendapatkan sebagian dari sholat Jumat tapi dia ketinggalan rakaat yang kedua. Jadi begitu dia datang ikut sholat Jumat, imam udah selesai ruku yang kedua, saudara. Jadi mungkin dia masuknya waktu i'tidal kedua, atau waktu sujud, atau waktu duduk, atau waktu tahiyat, saudara. Nah, kalau sudah ketahuan dia masuk begitu, saudara, maka niatnya harus apa? Niat Jumat atau niat zuhur. Kalau dia niat Jumat, dia mesti sholat 4 rakaat. Nggak ada Jumat 4 rakaat. Kalau dia niat zuhur, niat dia berbeda dengan niat imam dan niat semua jamaah yang ada, karena niatnya adalah niat Jumat. Nah, ini menjadi perdebatan di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Nah, kita lihat bagian-bagiannya berikut ini. Perhatikan. Rawal Imamul Baihaqi rahimahullah al-ahadis fi idraki salatil jum'ah an Abi Hurairah. Ada satu riwayat hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi tentang orang yang ketinggalan sholat Jumat, yang dapat Jumatnya cuma sebagian, saudara. Yaitu bersumber dari Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka min sholatil jumu'ah raka'atan faqad adrakas shalah." Barang siapa yang mendapatkan daripada sholat Jumat 1 rakaat, maka dia mendapatkan Jumat, saudara. Artinya kalau dia masuk di rakaat kedua, saudara, dan ikut ruku bersama imam, dia dapat Jumat. Jadi begitu imam salam, dia tinggal lanjutkan 1 rakaat lagi. Berarti Jumatnya dapat 2 rakaat. Itu enggak ada masalah. Ada dalilnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, berikutnya Nabi juga bersabda alaihi salatu wassalam, "Man adraka minal jum'ati rak'atan falyusalli ilaiha ukhra." Barang siapa yang mendapatkan Jumat 1 rakaat, maka silakan dia salat tambah 1 rakaat lagi kepada rakaat yang sudah dia dapat. Wa man adrakahum julusan, tapi barang siapa mendapatkan salat Jumat bersama imam saat imam udah duduk terakhir, saudara, falyusalli arba'an, maka dia harus sholat 4 rakaat. Nah, ini juga jelas. Nah, kalau yang nggak dapat rakaat, dia mesti 4 rakaat. Cuman yang nggak jelas ini niat. Ini kita bicara niat ini. Nah, kalau udah begitu nih, niatnya di mana nih? Kalau harus niat zuhur, di mana niatnya? Niatnya di awal atau niatnya setelah imam salam? Atau memang dari awal dia mesti niat zuhur? Nah, dan seterusnya. Nanti akan kita jelaskan. Kita lanjutkan lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan ada hadis lagi, ini semua diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Abu Hurairah. Ada lagi Nabi bersabda, "Idza adraka rak'atal akhirah min salatil jum'ah." Ya, barang siapa mendapatkan 1 rakaat terakhir daripada salat Jumat, falyusalli ilaiha rak'ah, maka dia tinggal tambah 1 rakaat lagi, saudara. Nah, untuk menggenapkan daripada bilangan rakaatnya. Wa idza fatatka rak'atul akhirah. Tapi kalau dia kehilangan rakaat yang terakhir, artinya dia nggak dapat sama sekali. Rakaat pertama nggak dapat, rakaat kedua nggak dapat. Fasholli dzuhra 4 rakaat. Nabi perintahkan maka dia harus sholat zuhur 4 rakaat. Nah, di sini belum ada iskal. Kita udah tahu, pokoknya kalau dapat 1 rakaat, ya tambah aja 1 rakaat. Kalau nggak dapat rakaat sama sekali, ya sholatnya 4 rakaat. Nggak ada perbedaan, iskal, saudara. Tapi ini menyangkut niat, akhirnya muncul perbedaan-perbedaan yang lain. Mari kita lihat.
Wa qala al-Mawardi. Nah, Al-Imam Al-Mawardi, saudara, dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir, beliau mengatakan wa hadza kama qala. Ini sebagaimana dikatakan. Qala idza adraka ma'al imami rak'atan min salatil jum'ah. Nah, bahwa jika seseorang itu mendapatkan satu rakaat daripada salat Jumat bersama imam, faqad adraka bihal jum'ah, maka dia sudah dapatkan Jumat. Fayati bi rak'atin ukhra, silakan dia datang dengan rakaat yang berikutnya. Dia sempurnakan. Wa qad tammat salatu, maka sempurna udah salat Jumatnya. Wa in adraka aqalla min rak'atin, tapi kalau dia mendapatkan salat bersama imam tadi kurang dari satu rakaat, artinya dia nggak dapat rakaat satu, dia nggak dapat rakaat dua, ruku rakaat kedua dia nggak dapat, kurang, lam yakun mudrikan lil jum'ah, maka dia nggak mendapatkan Jumat. Wa atammaha zuhran arba'an, maka dia sempurnakan salat zuhur 4 rakaat. Hadza madhhabuna, inilah madhab kami, maksudnya madhab Syafi'i. Wa bihi qala minas sahabah, dan pendapat ini juga diikuti oleh para sahabat, saudara. Seperti siapa? Ibn Mas'ud dan Ibn Umar. Ibn Mas'ud punya pendapat seperti ini, Ibn Umar juga punya pendapat seperti ini, yang dipakai oleh mazhab Syafi'i, juga bersumber dari sahabat. Wa Anas ibn Malik, dan ini juga dipakai oleh Anas ibn Malik. Wa minal fuqaha, dan dari para fuqaha ada Imam Zuhri, wa Thawri, wa Malik, wa Ahmad, wa Zufar, wa Muhammad ibn al-Hasan. Nah, jadi ini Imam Mawardi menjelaskan kepada kita bahwa inilah mazhab Syafi'i, dan ini juga merupakan pendapat para sahabat dan sejumlah para fuqaha. Ad-dalil wadih, dalil di sini yang kita baca tadi dari hadis-hadis di atas jelas. Fi idrakil jum'ah, di dalam mendapatkan sholat Jumat. Ghair anna hunaka iskal, akan tetapi di sana ada iskal, ada kemuskilan. Fi isbatin niyah, di dalam penetapan niat. Liman fatat rak'at tsaniyah bi ilmi, yang ketinggalan satu rakaat atau rakaat kedua dia ketinggalan bi ilmi, dia tahu dia ketinggalan, saudara. Ala nawal jum'ah awiz zuhur li'anna alaihi arba raka'atin bila khilaf. Ini pertama dulu, sampai di sini dulu, saudara. Jadi ada iskal yang pertama, saudara. Dia tahu dia udah ketinggalan, dia udah nggak dapat rakaat. Sekarang dia masuk takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia ikut bersama imam. Mungkin ikut pada saat i'tidal atau sujud atau duduk, dia udah ketinggalan 2 rakaat, saudara. Dia udah ketinggalan 2 ruku. Nah, sekarang jadi masalah, dia udah tahu dia udah ketinggalan, dan dia udah tahu kalau dia sholat akan 4 rakaat. Apakah dia masih niat Jumat atau niat zuhur? Nah, kalau dia niat Jumat kan 4 rakaat, nggak ada Jumat 4 rakaat. Kalau dia niat zuhur, kan dia masih sholat Jumat, walaupun dia nggak dapat idrakil jum'ahnya. Nah, ini jadi persoalan, jadi iskal. Di sini ada kemuskilan. Yang mana nih yang mesti diambil? Nah, sedangkan yang berikutnya ada iskal lagi yang kedua. Wa yakunu iskalun aidan, ada iskal yang lain lagi. Liman fatat raka'at tsaniyah bi ghairi ilmi. Dia udah ketinggalan 2 rakaat, tapi dia nggak tahu kalau dia ketinggalan 2 rakaat. Contoh, kaman dakhala bi niyatil jum'ah. Dia masuk nih, imam, saudara. Waktu dia masuk dia nggak tahu nih, ini rakaat pertama apa rakaat kedua. Nah, dia udah ketinggalan ruku nih 1, tapi dia nggak tahu ini ruku pertama apa ruku kedua. Dia nggak tahu, sehingga dia niat Jumat. Ya, begitu dia niat Jumat, ternyata imam langsung duduk tasyahud, siap salam. Baru dia tahu, oh dia nggak dapat ruku yang kedua, itu tadi ruku kedua yang ketinggalan. Nah, kalau iskal yang tadi dia udah tahu kalau dia ketinggalan. Lalu bagaimana nih dengan orang ini? Dia udah terlanjur niat Jumat. Dia udah terlanjur niat Jumat karena dia yakin, dia duga kalau ini masih ruku yang pertama. Saudara, ternyata ruku kedua bukan ruku pertama. Nah, jadi ini juga menjadi iskal, saudara. Kaman dakhala biniyatil jum'ah ba'da ruku walam ya'lam annahu fi raka'atis tsaniyah. Nah, jadi ini yang kita sebut iskal. Jadi ada 2 iskal dalam persoalan niat. Kita bicara niatnya nih. Niatnya dulu nih kita bicara. Kita baca dulu. Qala Fakhrul Islam Al-Qaffal Al-Fariti. Saudara. Nah, di sini Al-Qaffal, saudara,
Ini dalam kitab Hilyatul Ulama fi Ma'rifah Madhahibil Fuqaha. Hilyatul Ulama. Beliau mengatakan, wa min ashabina, yaitu dari ulama-ulama para sahabat kami, man qala, ada yang berpendapat, idza ahrama bizuhri, kalau dia tancapkan niat salat zuhur, ba'da fawati idrakil jum'ah, setelah dia kehilangan untuk mendapatkan Jumat, dia ikut sholat tapi dia udah kehilangan 2 rakaat, saudara, dia udah nggak dapat 2 ruku maksudnya. Wadzalika bifawatir ruku, yang demikian itu dengan dia ketinggalan ruku, kehilangan ruku min rakaatis tsaniyah, daripada rakaat yang kedua. Wa qabla faragil imam minha jaza zalik, saudara. Jadi dia niatnya zuhur, saudara. Dia niatnya zuhur karena dia udah tahu kalau dia nggak dapat Jum'ah, saudara. Wa qabla faragil imam minha, dan dia tancapin niat itu, saudara. Dia tahu nih dia ketinggalan, tapi dia langsung meniatkan zuhur sebelum imam salam. Dia langsung meniatkan zuhur. Nah, menurut Ghafal jaza zalik, boleh. Itu pendapat yang pertama. Catat itu yang pertama, tandai. Jadi yang pertama, kalau dia masuk dengan niat zuhur karena dia sudah tahu, saudara, kalau dia udah nggak dapat itu Jumat, dia udah ketinggalan 2 ruku, nah, dia nggak pakai nunggu imam salam, begitu masuk langsung niat zuhur 4 rakaat, dia ikuti imam. Maka di sini menurut Ghafal, pendapat daripada ashabina jaza dzalik, boleh yang demikian itu. Yang kedua, wa zahir kalami Syafi'i rahimahullah, tapi kata Ghafal, zahir daripada ucapan Imam Syafi'i, saudara, justru sebaliknya. Yang tadi alla yajuzul ihram biha, enggak boleh dia meniatkan zuhur, saudara, illa kecuali ba'da firagil imam minal jumu'ah. Jadi begitu dia masuk, tetap dia mesti niat Jumat, ikut sholat bersama imam. Begitu imam salam, baru dia tancapkan zuhurnya. Dia diri, dia laksanakan 4 rakaat. Jadi nyambung itu sholat. Cuman ada niat Jumat di awal, ada niat. Menurut Ghafal, kalau Imam Syafi'i sih lihat dari susunan kalimat kalamnya, ya begitu, nggak boleh. Nah, mestinya ikut niat Jumat juga dulu. Kenapa? Muwafaqatan lil imam, supaya dia sejalan dengan imam. Nanti begitu imam salam, kan dia nggak salam. Nah, dia berdiri itu dengan niat di hati sholat zuhur 4 rakaat. Baik, itu yang disampaikan oleh Ghafal. Sekarang lebih rinci lagi. Fasala Ibn Raf'ah. Nah, dirinciin. Tadi ada 2 tuh, catat tuh. Tadi ada 2 pendapat tuh. Pendapat yang pertama, kedua udah disampaikan oleh Ghafal. Sekarang Ibn Raf'ah, saudara, beliau di dalam kitabnya, saudara, mari kita lihat. Ibn Raf'ah ini kitabnya Kifayatun Nabi fi Sarhit Tanbih. Kifayatun Nabi fi Sarhit Tanbih. Beliau mengatakan, ini cukup panjang ini, kita potong-potong, nanti kita jelasinnya, kita potong-potong satu-satu. Kita mulai dari yang pertama. Beliau mengatakan Tanbih zahir kalam Syekh, yaitu Sahibut Tanbih, ya ikhwan, annahu yatimmu dhuhru idza adrakahu ba'dar ruku, bahwa dia menyempurnakan sholat zuhur kalau dia mendapatkan setelah ruku di rakaat kedua. Wa in kana qad nawal jum'ah, wa in kana qad nawal jum'ah, walaupun dia sudah menancapkan niat Jumat. Wala syakka anna lahu fima idza lam yudrikur ruku halain qabla taharrum. Nah, itu yang tadi itu sampai nawal Jum'ah titik, ini satu pendapat. Tadi pendapat 1, 2, ini bisa dijadikan ketiga, saudara. Jadi bahwa dia menyempurnakan zuhur walaupun dia sudah niat Jumat. Jadi di sini nggak disebutin lagi dia pasang niat, walaupun niatnya Jumat, tapi tetap dia sholat 4 rakaat menyempurnakan zuhur, saudara. Itu pendapat yang ketiga. Nah, sekarang yang berikutnya, saudara, yang keempat, wala sakka anna lahu fima idza lam yudrikar ruku,
Nah, dan tidak diragukan bahwa baginya, bagi yang tidak mendapatkan ruku saudara, halain, ada dua kondisi qabla taharrum, sebelum takbir saudara. Pertama, an yadunna idrakal jum'ah, bisa jadi dia menduga kalau dia mendapatkan Jumat, fahuwa yahrum bil jum'ah. Kalau orang yang yakin ini masih Jumat, tentu dia akan meniatkan Jumat, nggak mungkin dia niatkan yang lain ya ikhwan, nggak mungkin. Wa in ahrama bizuhri fadzahir annahu yaji fi sihhati niyah. Tapi kalau dia sudah niatkan zuhur, saudara, dia niatkan zuhur, saudara, karena mungkin ada keraguan ini dapat Jumat atau enggak, atau dia niatkan zuhur. Nah, di sini dikatakan kedua niat dia sah. Mau dia niat Jumat, mau dia niat zuhur, saudara, dengan melaksanakan setelah imam salam tetap dilaksanakan 4 rakaat. Kedua niat menjadi sah, mau niat Jumat ataupun niat zuhur. Kemudian kondisi yang kedua, an yatahaqqaqul fawat. Kalau tadi kan dia baru duga-duga nih. Kalau tadi diduga nih kira-kira masih dapat Jumat apa enggak. Kalau ini enggak, tahqiq, ya tahaqqaq. Dia tahu dia sudah ketinggalan 2 ruku daripada sholat Jumat, saudara. Bi an kana al imam qad rafa, seperti imam sudah bangun dari ruku yang kedua. Fa fi hadhil hala hal yanwi zuhur awil jum'ah. Dia niat zuhur atau Jumat kalau kondisinya dia udah tahu. Dia udah tahu ini. Kalau tadi kan kondisinya dia masih duga-duga, masih kira-kira. Ini kondisi dia udah tahu, dia udah ketinggalan Jumat. Dan dia tahu dia akan sholat 4 rakaat. Nah, dalam kondisi seperti ini, yanwi zuhra awil jum'ah. Dia niat zuhur atau Jumat. Saudara, maka di sini dikatakan fihi wajhan. Ini ada 2 pendapat. Saudara, yang pertama, jadi tadi sudah kita katakan itu pendapat yang tadi itu yang ghafal ada 2 pendapat, 1 2. Yang barusan sudah 3 4 tuh. Yang 3 an yutimma zuhra idza adraga ba'da ruku. Yang keempat yang ahdahuma tuh udah pendapat yang keempat. Sekarang yang kelima nih. Yang kelima yang wajhan tadi, saudara. An yanwi zuhra. Dia harus niatkan zuhur. Kenapa? Li'annahu allazi alaih. Karena memang itu kewajiban dia, bukan Jumat yang jadi kewajiban dia. Dia udah hilang. Mayudrikul Jum'ah. Maka kalau udah jelas hilang daripada Jumatnya, dia harus niatkan zuhur. Nah, ini pendapat yang kelima, diharuskan niat zuhur. Nggak boleh diniatkan yang Jumat. Saudara, wasani, ini pendapat yang adhar. Ini yang kedua sekarang. Itu barusan yang pertama. Yang kita jadikan nomor 5 tuh yang pertama dari wajhan. Nah, sekarang yang berikutnya, ini kita jadikan ke-6, saudara. Annahu yanwil jumu'ah muwafaqatan lil imam. Dia harus niat Jumat agar niatnya sepakat dengan imam. Jadi yang barusan, yang kelima, dia harus niat zuhur. Yang keenam, dia harus niat Jumat. Baik. Nah, begitu dia niat Jumat, saudara, di sini dikatakan lagi wa idza arafta dzalika fanaqul in kana al-ma'mum qad nawa adh-dhuhur wa sahhana bi niyati fala iskal. Wa kadza im lam nusahhah. Jadi kalau bagi yang tadi itu niat zuhur, saudara, bagi mereka tuh, bagi pendapat yang mensahkan itu niat, tidak terlalu ada iskal. Nah, tapi yang jadi masalah sekarang, saudara, ada pendapat-pendapat lain yang mesti kita simak, saudara. Nah, contohnya ini kita jadikan sekarang yang ke-7. Tadi ke-6, an yanwil jum'ah muwafaqatan lil imam. Sekarang kita jadikan yang ke-7. Wa inna wal jum'ah. Kalau dia niatkan Jumat. Kalau dia niatkan Jumat. Tadi kan ada yang berpendapat harus niat Jumat. Muwafaqatan lil imam. Lalu kalau niat Jumat ada masalah lagi. Saudara, apa masalahnya? Falladzi qalahul Qadil Husain fil fatawa. Jadi Qadil Husain berpendapat kalau dia niatkan Jumat, inna wa ba'da tahaqquqil fawat, kalau dia niat setelah nyata memang dia ketinggalan Jumat, an yusallil jum'ah rak'atain, dia tetap mesti sholat Jumat 2 rakaat. Dia ikutin fa idza sallamal imam qama wa shallahuma nafilatan. Jadi enggak disambung langsung 4 rakaat. Ini Qadhi Husain. Dia niat Jumat. Nanti begitu imam salam, ya dia sholat dulu tuh 2 rakaat. Tapi jatuhnya jadi nafilah. Jatuhnya menjadi sholat nafilah, kan 2 rakaat. Dia sholat bersama imam Jumat, tapi dia kehilangan mayudrikul Jum'ah. Nah,
dia sempurnain dulu 2 rakaat. Imam salam, dia sempurnai 2 rakaat tapi nafilatan. Sholatnya jatuhnya sholat sunnah. Nah setelah itu, summa yusolli zuhur arba'an. Baru dia sholat zuhur 4 rakaat. Nah ini kan jadi ada perbedaan. Berarti di sini apa? Beresin dulu tuh yang 2 rakaat bersama imam. Kan mesti sepakat niatnya sama imam. Imam niat Jumat, dia niat Jumat 2 rakaat, jadi kerjain 2 rakaat. Akan tetapi kan kewajibannya belum terpenuhi, makanya disebut nafilah. Jadi nafilah buat dia, pahalanya pahala nafilah. Setelah itu baru dia sholat zuhur 4 rakaat. Itu jadi pendapat keberapa tuh? Ke-7 ya ikhwan. Jadi ada macam-macam pendapat ini. Yang ke-8, saudara, wa inna wa sholata jum'ah, saudara. Ya, kalau dia sholat Jumat mutlak, saudara, wajhan. Nah ini ada menarik lagi nih. Yaktasir ala rak'atain summa yusolli zuhru arba'an. Ini sama yang tadi. Wathani, saudara, yukammiluha zuhran binaan ala ma law kharaja waqtul jum'ah wa hum fil jum'ah. Nah jadi pendapat yang berikutnya tadi, saudara, wa inna wa sholata jum'ah mutlaqan fa fihi wajhan ahaduhuma yaktasir ala rak'atain thumma yusolli zuhur arba'an. Itu yang ke-8. Tapi yang ke-8 ini kan hampir mirip sama yang ke-7. Sama, dia sempurnakan dulu itu yang rak'atain, ikut bersama imam. Cuman di sini nggak disebutin jatuh sunnah atau wajib, tapi kurang lebih sama dengan yang ke-7 ya ikhwan. Nah yang ke-8 sama dengan yang ke-7. Dia beresin 2 rakaat baru dia sholat zuhur 4. Nah pendapat yang ke-9 ini yukammiluha zuhran. Nah, dia mesti sempurnakan zuhur 4 rakaat. Nah jadi langsung saudara 4 rakaat binaan ala ma law kharaja waqtal jum'ah wa hum fil jum'ah. Nah ini dikiaskan dengan apa? Kalau ada orang, sekelompok orang, dia sholat Jumat rame-rame, saudara. Nah kemudian sholat Jumat rame-rame, mungkin khotibnya kepanjangan khutbah. Nah, saya dapatkan ada yang khutbah Jumat 2 jam itu. Siapa namanya? Hanif? Adnan Ibrahim. Ya, pernah ikutin rekamannya sholat Jumat, khutbahnya 2 jam. Udah hampir mau asar dia baru sholat Jumat. Nah, jadi bukan nggak mungkin terjadi telat sholat Jumat, saudara. Nah, jadi kalau orang sholat Jumat dia telat, saudara, di ujung waktu. Saudara, belum dapat 1 rakaat, udah masuk waktu sholat berikut, maka jatuhnya sholat zuhur. Ya, jatuhnya sholat zuhur, jatuhnya nggak sholat Jumat lagi, dia sholat zuhur rame-rame itu berjamaah. Itu artinya rame-rame sholat zuhur. Nah, karena ada pendapat seperti itu hampir disepakati oleh ulama, maka ini dikiaskan ke situ ya ikhwan. Begitu juga orang yang sendiri kehilangan Jumat. Nah, maka tetap dia mesti sholat langsung 4 rakaat zuhur. Selanjutnya itu yang ke-9, saudara, yukammilha. Kemudian ada qaulun akhar. Nah, ini qaulun akhar jadi yang ke-10 nih. Nah, annahu yaktasir ala rak'atain thumma yusolli zuhur. Sama dengan tadi yang ke-8. Kemudian wayaji'u fil mas'alah waj'un akhar. Kemudian ada lagi pendapat yang lain, annaha tubtal kama qila bimithlihi fima idza kharajal waga wa hum fis shalah, saudara. Jadi ada juga yang berpendapat salatnya batal, saudara. Ini kalau udah katakan qaulun akhar, wajhun akhar, saudara, ini enggak muktamad ya ikhwan. Jadi ini semua yang disampaikan oleh beliau satu persatu dirinci oleh Ibnu Raf'ah. Perdebatan yang ada di sini, yang saya ingin garis bawahi dari segala perdebatan ini semua, ini menjadi iskal. Ini menjadi iskal. Tapi memang, saudara, kalau ditanya mana yang muktamad itu tetap dia, kalau kita lihat dari yang pertama tadi, paling atas, lihat paling atas, saudara. Nah, yang paling atas, saudara, ini kita lihat. Nah, jadi kita bisa ambil yang pertama atau kedua. Yang pertama, dia bisa langsung niatkan sholat zuhur karena dia yakin dia tidak dapat Jumat. Nanti begitu imam salam, dia lanjut sholat zuhur 4 rakaat. Niatnya memang sudah sholat zuhur dari pertama. Nah, ini banyak dipakai oleh ulama. Yang kedua juga banyak dipakai oleh ulama. Yang kedua, saudara, justru menurut Imam Qaffal, ini pandangan Imam Syafi'i. Mafhum kalam Syafi'i,
seperti ini. Dia niat Jumat dulu bersama imam. Nanti begitu imam salam, baru dia niatkan zuhur. Langsung dia sholat. Jadi salah satu dari dua pendapat ini yang masyhur di kalangan mazhab Syafi'i. Adapun yang tadi sholatnya 2 rakaat, kemudian jadi nafilah, kemudian baru zuhur 4 rakaat. Kemudian ada lagi yang mengatakan selain itu ya ikhwan. Nah, pendapat-pendapat tadi memang banyak bertebaran, tapi ghair mu'tamad. Wallahu a'lam. Nah, itulah daripada niat. Baik, kita sudah masuk waktu sholat asar. Masih ada beberapa iskal lagi. Iskal nomor 3, 4, 5 akan kita sampaikan besok. Nomor 6 juga masih ada iskal. Nah, yang nomor 7 kemarin saya sudah titip di Habib Muhammad, di Habib Hanif. Nah, udah disampaikan belum ke Kiai Asep? Nah, jadi ini ada iskal, tapi belum kita masukkan dalam kitab ini. Ada iskal yang ketujuh di kitab ini belum tertulis, asal dicatat aja. Iskal yang ketujuh, iskal niyah jam'it takdim fi athna'is sholatil ula indal matar. Niat dalam menjamak takdim saudara di dalam sholat yang pertama untuk menggabungkan dengan sholat yang kedua pada saat sholat berjamaah bersama imam saat hujan. Jadi kalau kita kumpul di masjid mau sholat maghrib berjamaah, hujan besar, petir luar biasa, kemudian imam mengingatkan makmum, kita jamak sholat maghrib dan isya. Boleh menjamak takdim maghrib dan isya dengan alasan karena hujan, apalagi hujannya besar, apalagi hujan itu bisa membawa resiko, boleh, itu tidak ada iskal. Yang ada iskal waktu sholat saudara belum hujan, masuklah imam sholat, tahu-tahu hujan besar. Nah, sekarang imam meniatkan jamak takdim, dimasukin niat, dia akan jamak takdim, isya itu ditakdim ke maghrib. Nah, pertanyaannya satu, ini Ki Asep yang kita mau cari, ana belum ketemu. Pertama, apakah niat itu harus dari imam dan makmum? Masing-masing harus niat, tidak cukup hanya dengan niat imam saja. Itu satu, harus imamnya niat, makmumnya niat. Nah, kalau memang masing-masing harus niat, pertanyaan yang kedua, apakah ada cara imam li ifhamil makmumin, untuk imam memberikan isyarat kepada makmum? Kita jamak nih ntar. Nah, apakah ada cara, ada kaifiyah ifhamil makmumin, kita memberikan pemahaman kepada imam dengan cara yang tidak membatalkan sholat? Nah, kan kita nggak boleh ngobrol sama makmum. Hei makmum, kita jamak nih oh, bisa batal sholat kita semua ya ikhwan. Kira-kira paham nggak? Nah, jadi apakah imam dan makmum masing-masing harus niat? Kalau memang masing-masing harus niat, pertanyaan kedua, apakah ada cara si imam memberitahu kepada makmum untuk pasang niat itu? Nah, pertanyaan yang ketiga, kalau tidak ada cara, kan nggak semua makmum ngerti hukum fikih. Nah, bisa jadi imam udah niatin jamak, beberapa makmum niatin jamak, tapi yang lain nggak niat jamak karena nggak tahu, nggak ngerti. Nah, jadi begitu selesai sholat maghrib mau sholat isya, saudara, makmum yang niat nggak ada iskal, dia bisa ikut dengan imam untuk sholat jamaah. Terus makmum yang tidak niat, nah ini kembali kepada pertanyaan pertama. Kalau niatnya harus dari imam dan makmum, kan berarti mereka nggak boleh ikut. Tapi kalau niat makmum itu bisa mewakili semua, berarti walaupun mereka tidak niat, semua bisa ikut. Nah, ini saya belum dapat penjelasannya.